Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita kembali lagi ke proses pembelajaran secara online. Materi yang akan kita bahas adalah ilmu pengetahuan alam mengenai pembangkit listrik tenaga air. Materi ini merupakan salah satu bagian dari bab sumber energi, khususnya energi alternatif. Sebenarnya materi ini pernah kita pelajari di semester 1. Kalian telah mengenal mengenai energi, manfaat energi, contoh-contoh energi, bahkan energi alternatif. Tetapi di sini Ibu ingin mengingatkan kembali, apa sih yang dimaksud dengan energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Segala sesuatu yang kita gunakan untuk melakukan usaha atau aktivitas disebut dengan energi. Contoh, sebuah mobil yang bergerak membutuhkan energi bahan bakar minyak. Bahkan manusia pun dalam melakukan aktivitasnya membutuhkan energi. Energinya apa? Tentu saja makanan. Energi juga memiliki hukum kekekalan. Masih ingat bagaimana bunyi hukum kekekalan energi? Ya, hukum kekekalan energi berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Artinya, energi-energi yang telah ada tidak bisa kita hilangkan dan kita juga tidak bisa menciptakan energi baru. Hanya saja, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jenis-jenis energi atau sumber-sumber energi. Tentu kalian telah mengenal bahwa di muka bumi ini sangat banyak sumber-sumber energi. Dimulai dari matahari, kemudian air, udara atau angin, panas bumi, minyak bumi, batu bara, dan masih banyak lagi merupakan sumber-sumber penghasil energi. Sumber energi dibedakan menjadi dua, yakni masih ingat? Ya, sumber energi primer yang kebutuhannya sangat diperlukan atau dapat mempengaruhi kelangsungan hidup apabila tidak ada, dan sumber energi sekunder yang kebutuhannya diperlukan hanya saja kehadirannya tidak akan begitu mempengaruhi kehidupan. Sumber energi primer contohnya seperti matahari, air, dan udara. Tanpa sumber-sumber energi tersebut, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin tidak akan ada kehidupan. Sedangkan sumber energi sekunder seperti minyak bumi dan batu bara memang kita perlu untuk membuat listrik misalkan, atau untuk membuat bahan bakar. Tetapi tanpa listrik dan tanpa bahan bakar, makhluk hidup akan tetap bisa hidup. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak barang-barang yang digunakan dengan memanfaatkan listrik, seperti rice cooker, kulkas, mesin cuci, semua menggunakan listrik. Kemudian, bahan bakar seperti solar, bensin, pertamax, premium, pertalite, semuanya menggunakan minyak bumi. Kita tahu bahwa minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jika keberadaannya terus-menerus digunakan, maka akan habis. Membutuhkan waktu yang lama untuk membuat minyak bumi, karena minyak bumi ini berasal dari fosil tumbuhan atau hewan atau makhluk hidup yang sudah terkubur beratus-ratus tahun. Oleh karena itu, kita berupaya untuk membuat sebuah sumber energi pengganti yang keberadaannya tidak akan habis dan juga bisa diperbaharui. Sumber energi pengganti ini disebut dengan energi alternatif. Apa saja sih energi alternatif? Ya, matahari yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sel surya, kemudian air untuk membuat PLTA, angin untuk membuat PLTB seperti di negara Belanda, kemudian sisa-sisa makhluk hidup seperti kotoran ternak, sisa tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk membuat biogas atau biodiesel,
kemudian panas bumi, penghasil energi panas terbesar, dan gelombang laut. Semua jenis-jenis atau sumber-sumber energi ini merupakan energi pengganti yang dapat kita gunakan untuk menciptakan sumber energi baru yang stoknya tidak akan habis. Nah, sekarang kita akan fokus mengenai pemanfaatan energi alternatif air dalam menciptakan listrik atau dikenal dengan PLTA. Kalian pernah jalan-jalan ke wilayah Jatiluhur di daerah Jawa Barat? Jatiluhur ini merupakan salah satu waduk yang dimanfaatkan sebagai PLTA. Waduk ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Perbedaannya dengan sungai, jika waduk adalah buatan, sedangkan sungai memang telah ada di buminya, jadi udah ada dari sananya. Nah, si Jatiluhur merupakan salah satu waduk yang aliran airnya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik atau untuk membuat listrik. Bagaimana caranya? Jadi, kunci utama dari pembangkit listrik tenaga air adalah memanfaatkan arus air atau aliran air. Kita bisa lihat di skema ini. Di gambar sebelah kiri terdapat waduk dan jalur masuknya. Biasanya sungai atau sumber-sumber air lainnya yang dimanfaatkan sebagai PLTA pasti terdapat sebuah gardu listrik untuk menciptakan listriknya. Aliran air yang ada di waduk ini biasanya akan diarahkan melalui sebuah pipa pesat melalui sebuah pipa atau saluran ke dalam gardu listrik. Nah, di gardu listrik inilah terdapat turbin. Turbin akan bergerak jika aliran air atau arus air ini mengalir sangat cepat atau sangat besar, tentu saja turbin akan berputar dengan sangat cepat. Putaran dari turbin ini akan mampu mengaktifkan generator bagian yang berwarna hijau. Si generator inilah yang akan menghasilkan listrik, merubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan dari generator akan dialirkan ke transformator yang bagian berwarna merah. Fungsinya apa? Transformator ini berfungsi untuk merubah tegangan listrik, baik memperbesar ataupun memperkecil. Listrik kemudian akan dialirkan melalui jalur transmisi, melalui tiang-tiang listrik, kabel-kabel listrik, kemudian diarahkan ke rumah warga sekitar dan bisa dimanfaatkan untuk menyalakan televisi misalkan, lampu ataupun alat-alat rumah tangga listrik lainnya. Ingat ya, Ibu tekankan sekali lagi bahwa PLTA memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan turbin. Turbin mengaktifkan generator, merubah energi gerak menjadi energi listrik. Bahkan listrik-listrik yang ada di PLN juga sebenarnya dibuat menggunakan generator. Hanya saja generator di PLN tidak diaktifkan menggunakan turbin, tetapi menggunakan alat lain. Nah, sedangkan energi yang namanya energi alternatif pasti keberadaannya harus terus-menerus ada dan harus terus bisa dimanfaatkan sampai dalam jumlah yang sangat besar. Nah, aliran air, karena kan waduk hanya mengalirkan, kalau PLTA hanya memanfaatkan aliran air saja, yang namanya air pasti mengalir kemudian dialirkan ke atas, dikembalikan lagi ke bawah, dialirkan, terus maju lagi ke atas, dialirkan lagi, terus menerus seperti itu hingga turbin akan terus menerus menyala tanpa menghabiskan energi yang ada. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan kalian paham. Wassalamualaikum.